Indonesia ini seperti bangsa dagelan semenjak presidennya dipimpin oleh Prabowo Subianto. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, ramai hari ini di berbagai platform media sosial. Sindiran, lawakan, cacian kepada Presiden Prabowo Subianto. Prabowo Subianto dijuluki sebagai Presiden Tai oleh rakyatnya sendiri. Belum lagi ada lawakan-lawakan yang diparodikan tidak saja dari rakyat Indonesia, tetapi juga dari bangsa lain yang ikut memparodikan Prabowo Subianto. Sungguh, ini sangat memalukan. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini seolah-olah kehilangan marwah. Seolah-olah sudah tidak ada martabatnya. Ulah dari seorang pemimpin yang bernama Prabowo Subianto. Pemimpin yang tidak mampu untuk menjaga lisan. Pemimpin yang tidak punya etika. Pemimpin yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor. Ndasmu, londo ireng, goblok, anjing, dan lain sebagainya. Pernyataan-pernyataan blunder ini, sadar ataupun tidak sadar, pada akhirnya membuat Indonesia seolah-olah tidak punya marwah. Membuat bangsa ini seolah-olah tidak punya martabat. Padahal bangsa yang besar seperti Indonesia ini dengan beraneka ragam budaya, bahasa, tradisi, dan lain sebagainya itu diwarisi secara turun-temurun dan dijaga kehormatannya sampai hari ini. Tetapi sayang, ketika bangsa ini dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Prabowo Subianto, bangsa ini seolah-olah menjadi bangsa dagelan. Bangsa yang tidak punya marwah, bangsa yang tidak punya harga diri, karena ulah dari pemimpinnya. Berikut ini, saya akan menyajikan beberapa cuplikan video kepada pemirsa sekalian, dan mari kita perhatikan bersama-sama, mari kita renungkan bersama-sama, apakah bangsa Indonesia ini masih punya marwah? Apakah bangsa Indonesia ini masih punya harga diri ketika presidennya dicaci maki, ketika presidennya dijadikan sebagai bahan lawakan, bahan olokan, bahan ejekan, bahan satire, tidak saja dari rakyatnya sendiri, tetapi juga dari bangsa lain. Inilah cuplikan-cuplikan video selengkapnya. Dasar tai kau, memang dasar tai. Tahu, nggak cocok kau jadi presiden. Ingat, omon-omon, tai kau. Prabowo pokoknya berhenti jadi presiden. Masyarakat semua kompak turunkan Prabowo. Rumah yang tidak dirawat, tegur yang punya. Lihat di depan rumahnya jorok, tegur. Toko yang nggak mau jaga kebersihan, tegur. Berkali-kali ditegur nggak mau, ya sudah, panggil tim gabungan. Tim gabungan, Kejaksaan sama Polri gabung. Jangan hari ini polisi, besok jaksa. Gak, ini saya serius. Ya, sampah adalah kehormatan bangsa. Tidak boleh bangsa Indonesia jorok. Tidak boleh ada kota di Indonesia yang jorok. Ini tantangan kita semua. Tantangan kita semua. Tapi saya kira kalau tiap ketua RT, tiap ketua RW cerewet, tiap ketua koperasi, tiap ketua masjid, tiap ketua kelompok
masyarakat, kalau semua saling ingatkan, dirut-dirut BUMN, anak buahmu ribuan, perintahkan pagi-pagi 1 jam tiap pagi membersihkan lingkungan. ASN di semua Pemda keluar 1 jam atau 2 jam tiap pagi bersihkan. Nanti kita kasih insentif ya. Ada Menteri Ekon di sini, nanti kasih ada ya, Menteri Menseknek, koordinasi nanti sama Menteri Keuangan ya. Kita bikin lomba kota terbersih. Kota terbersih 1, 2, 3, 4, 5. Perlu nggak kota terjorok? Yang penting kota terbersih. Kita kasih nanti insentif ya. Kota terbersih malah kita kasih kalau bisa 20 miliar. Lima kota terbersih 20 miliar. 5 kota yang di bawahnya 10 miliar dan sebagainya ya. Lebih baik dikasih itu kan daripada kita kasih piala, atau piala juga yang mentah juga ya. Enggak, ini benar, pasti uang itu dipakai untuk yang baik, iya kan? Dia akan cari truk, dia ekskavator dan sebagainya. Tapi ekskavator yang ada, coba di Panglima TNI ya, cek di Pindad ada ekskavator berapa, bagikan ke kabupaten-kabupaten semua itu sudah. Bagikan semuanya ya. Ekskavator, dump truck semua. Kita dukung saudara. Karena ini adalah kampanye nasional yang sangat penting, saudara-saudara. Hilirisasi pangan, ya semua di ujungnya lingkungan kita. Bangsa kita harus bersih, bangsa kita harus indah, bangsa kita harus dijaga kelestariannya. Kalau pohon sudah banyak berkurang, kita tanam ratusan juta pohon. Menteri Pertanian saya minta ya, Menteri Kehutanan bikin nursery. Saya butuh benih-benih pohon yang bagus untuk semua kota dan kabupaten kita. Saya kira itu tambahan. Jadi perumahan dan pemukiman kan, pemukiman jadi rumah, tapi lingkungannya harus asri, harus bersih, harus indah ya. Panglima-panglima, ya, jenderal-jenderal jangan jadi jenderal salon, maunya bersih ya. Sekali-sekali jenderal sepatunya harus kotor, kalau perlu celananya harus kotor sampai ke dengkul ya. Tapi jangan kalau menghadap presiden dikotorin sepatunya, itu ilmu dulu, itu jangan. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Ada yang stres, ada yang stres. Baik, saya batasi. Pertanyaan hanya 15 pertanyaan. Nggak ada bertanya. Kali ini benar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami undang mendampingi ke atas panggung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menko Infrastruktur, beserta 2 perwakilan penerima manfaat. Kalau 15 pertanyaan kapan selesainya?
Mohon berkenan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk memberikan pernyataan peresmian, kemudian menekan tombol sirine. Pak Prabowo itu arogan dan sombong. Dikasih tahu nggak bisa. Nah tentu kan kita nggak mau kan presiden kita dipersepsikan seperti itu. Arogan itu bentuk arogan dan bentuk kesombongan. Dikasih tahu jangan keluar skrip tapi tetap keluar skrip. Habis itu ngomongin hal yang salah lagi berkali-kali. Dikasih tahu nggak mau, arogan itu. Atau buktikan sebaliknya. Kalau bukan arogan apa dong? Bahwa Pak Prabowo bilang orang terdekatnya udah bilang baca skrip aja, itu berarti keresahannya itu nyata. Nggak bisa dibilang ini cuma lu doang ya Ji yang punya perasaan kayak gitu. Aslinya enggak. Orang Pak Prabowo sendiri yang ngomong kok. Bahwa orang-orang di sekitarnya dibilang nggak boleh keluar skrip karena takut jadi masalah. Bukan gua yang bilang, Pak Prabowo sendiri. Berarti benar kan? Berarti benar ada masalah dengan komunikasi presiden. Bahkan di konteks yang lebih luas, emang pemerintahan ini tuh memang punya masalah. Salah mulu aja. Juru bicaranya salah, kepala kantor komunikasinya salah, badan komunikasinya. Ini adalah kabinet dengan proporsi komunikasi publik terbesar. Biasanya cuma punya jubir 1 atau jubir 2, jubir untuk internal, untuk domestik, jubir untuk internasional. Udah itu doang. Ini punya banyak banget, tetap bermasalah. Kenapa? Karena dari atasnya bermasalah. Dari atasnya nggak peduli untuk menjaga omongan, gimana caranya dia mau menjaga omongan yang ada di bawahnya. Yang ada di bawahnya ditugasin untuk bikin omongannya lebih baik, tetap berantakan, karena atasnya ikut berantakan juga. Video ini diarahkan kepada siapapun yang ada di dekatnya Pak Prabowo, untuk mencari cara untuk memperbaiki Pak Prabowo. Karena kalau Pak Prabowo gini terus, makin lama pernyataannya makin parah, makin lama kemarahannya makin numpuk, dan makin lama akan menjadi dasar untuk aksi, dan aksi itu takutnya dimanfaatkan lagi. Kenapa gue ngomong ini sekarang? Karena ada banyak sekali orang udah khawatir akan apa yang terjadi di Agustus, dan gue yakin orang di sekitarnya Pak Prabowo juga percaya itu. Pemirsa sekalian, dari cuplikan-cuplikan video tadi, ada satu hal yang semakin sering menjadi perbincangan publik dalam beberapa waktu terakhir ini, yaitu jurang yang lebar antara pidato dan kenyataan. Ketika seorang pemimpin seperti Prabowo Subianto menyerukan sesuatu yang mulia, rakyat tentu berharap kebijakan itu yang lahir juga mencerminkan nilai yang sama. Namun, yang memicu kritik adalah ketika seruan terdengar indah, sementara praktik pemerintahan justru dipandang bergerak ke arah yang berbeda. Ini yang buat saya dan orang-orang kecewa. Pidato Presiden Prabowo Subianto yang mengajak seluruh rakyat Indonesia, mulai dari masyarakat sipil hingga aparatur negara, untuk menjaga Indonesia tetap hijau, untuk menjaga Indonesia tetap asri dan lestari, pada dasarnya merupakan ajakan yang patut diapresiasi. Tidak ada yang salah dengan mengingatkan masyarakat agar mencintai alam dan lingkungannya. Justru itulah yang seharusnya menjadi komitmen setiap bangsa yang ingin meninggalkan warisan terbaik bagi generasi yang akan datang. Namun pertanyaan besarnya adalah, apakah ajakan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah tercermin dalam arah kebijakan negara ini? Disinilah kritik dari publik mulai muncul. Banyak pihak menilai bahwa pelestarian lingkungan tidak cukup hanya disampaikan dari podium pidato. Alam tidak bisa diselamatkan hanya dengan kata-kata. Hutan tidak akan tumbuh karena tepuk tangan. Sungai pun tidak menjadi bersih hanya karena slogan. Lingkungan membutuhkan kebijakan yang konsisten, penegakan hukum yang tegas, dan keberanian politik untuk menempatkan kepentingan jangka panjang di atas kepentingan sesaat. Masyarakat Indonesia tentunya berhak untuk mempertanyakan konsistensi pemerintah
ketika masih muncul berbagai persoalan lingkungan yang dianggap belum tertangani secara memadai. Kritik seperti yang saya sampaikan ini bukan berarti saya menolak ajakan untuk menjaga alam, melainkan saya ingin mempertanyakan apakah pemerintah sendiri telah memberikan teladan melalui kebijakan-kebijakannya. Jikalau tidak, berhentilah untuk omong kosong itu. Dalam negara demokrasi, kepercayaan publik dibangun bukan semata-mata melalui pidato, melainkan melalui tindakan nyata. Sehebat apapun kemampuan seorang pemimpin berbicara, pada akhirnya rakyat akan menilai hasilnya. Sejarah tidak mencatat siapa yang paling sering berpidato, tetapi siapa yang mampu untuk mewujudkan perubahan. Bukan rahasia lagi bahwa setiap kali Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato panjang, potongan-potongan videonya sering beredar luas di media sosial. Sebagian menjadi bahan diskusi, sebagian lagi dijadikan satire, dijadikan meme, bahkan parodi. Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi politik seorang pemimpin seperti Prabowo Subianto akan selalu diuji oleh publik. Di era digital, setiap kalimat bisa dipuji, diperdebatkan atau dikritik dalam hitungan menit. Hal tersebut bukan semata-mata karena masyarakat gemar mengolok-olok pemimpinnya. Seringkali kritik itu muncul ketika publik merasakan adanya ketidaksesuaian antara narasi yang dibangun dengan pengalaman yang mereka rasakan sehari-hari. Ketika rakyat Indonesia menghadapi persoalan ekonomi, menghadapi persoalan lapangan kerja, menghadapi persoalan pendidikan ataupun lingkungan, mereka tentu berharap agar adanya solusi konkret, bukan sekedar rangkaian kalimat yang terdengar inspiratif yang diucapkan oleh seorang pemimpin. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Hutan tropis, laut yang luas, keanekaragaman hayati, hingga kekayaan mineral yang merupakan aset yang sangat luar biasa di bumi pertiwi ini. Karena itu, menjaga kelestarian lingkungan bukan sekedar pilihan moral, melainkan kebutuhan strategis. Kerusakan alam akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat, ketahanan pangan, ketersediaan air, dan masa depan generasi berikutnya. Oleh sebab itu, jika pemerintah mau mengajak rakyat menjaga alam, maka masyarakat juga berhak untuk meminta kepada pemerintah menunjukkan komitmen yang sama melalui kebijakan yang transparan, pengawasan yang kuat, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan tanpa adanya pandang bulu. Jangan sampai dari pemerintah sendiri yang merusak alam tanpa adanya kompromi. Dalam demokrasi, kritik terhadap pemerintah bukanlah tindakan anti negara. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari mekanisme agar kekuasaan tetap dapat dipertanggungjawabkan. Pemimpin yang kuat bukanlah pemimpin yang anti kritik, melainkan pemimpin yang mampu untuk menjawab berbagai macam kritik dengan perbaikan nyata. Yang dibutuhkan Indonesia hari ini bukan sekedar retorika yang indah, tetapi konsistensi antara ucapan dan tindakan. Ketika pidato berbicara tentang pelestarian lingkungan, maka kebijakan pun semestinya memperkuat tujuan tersebut. Ketika pemerintah meminta agar rakyat menjaga alam, pemerintah juga seharusnya bisa memastikan tata kelola yang mendukung perlindungan lingkungan secara nyata. Pada akhirnya, rakyat akan menilai berdasarkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan. Kepercayaan publik tidak dibangun dalam satu pidato, melainkan melalui rangkaian keputusan yang konsisten dari waktu ke waktu. Jangan sampai hari ini bicara lain, besok lakukan lain. Iso dele sore tempe. Sebab bagi masyarakat, tindakan selalu berbicara lebih keras daripada kata-kata.
Di negara kesatuan Indonesia ini sangat membutuhkan pemerintahan yang mampu untuk membangun harapan melalui hasil kerja yang nyata. Perdebatan politik boleh terus berlangsung, tetapi kepentingan bangsa seharusnya tetap menjadi tujuan utama. Kritik yang saya sampaikan secara bertanggung jawab tentu dapat menjadi pengingat bahwa setiap pemimpin memikul amanah besar, memastikan bahwa janji, memastikan bahwa pidato, dan berbagai macam kebijakan itu bisa berjalan seiring dengan kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia. Jangan sampai hari ini Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang pelestarian lingkungan, tentang kebersihan, sungai harus bersih dan lain sebagainya, tetapi penggundulan hutan itu juga dilakukan oleh oknum-oknum dari para penguasa. Mari kita berbicara jujur. Jangan sampai setiap pidato selalu menimbulkan caci maki, selalu dijadikan sebagai bahan lawakan, selalu dijadikan sebagai bahan ejekan, yang pada akhirnya bangsa ini seolah-olah seperti bangsa dagelan karena tidak punya marwah, tidak punya martabat, dan tidak punya harga diri. Mari kita coba simak lagi komentar dari warganet yang lain. Makanya presiden sekarang ini agak gagah. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu. Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Ya kan? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Itu alasan presiden kita kenapa gaji guru itu nggak kunjung layak. Uangnya nggak ada katanya. Oke, mari kita hitung kemana perginya uang yang dikatakan nggak ada. Karena memang secara realistis teman-teman ada prioritas gitu kan. Karena anggaran kita terbatas, maka harus diprioritaskan ke hal-hal yang paling penting dan paling berdampak ke masyarakat. Karena kita nggak mungkin ngebayarin semuanya di saat yang bersamaan. Jadi ini adalah masalah prioritas. Kemana dan mana yang dianggap paling penting untuk masyarakat saat ini. Jadi uangnya kemana? Pertama, makan bergizi gratis 335 triliun setahun, 1 triliun hampir 1 triliun seharinya. Koperasi Desa Merah Putih 99 triliun plus puluhan triliun dana desa yang dialokasikan ke sini. Tunjangan hakim naik sampai 280%, hampir 3 kali lipat. Presiden bahkan siap memotong anggaran TNI dan Polri demi itu. Terus ada lagi nih, Universitas Rakyat Indonesia untuk mencetak calon-calon karyawan rakyat. Dibiayai APBN, dibentuk tanpa melibatkan DPR. Untuk semua itu, uangnya ada. Tapi untuk guru honorer hanya 300.000 per bulan. Dibayar kadang-kadang tiap 3 bulan sekali. Aku baca selalu ada komen dari guru honorer, misalkan contohnya seperti ini ya, yang bahkan udah PNS gitu, yang masih dibayar dengan 300.000 per bulan. Jadi jangan bilang uangnya nggak ada. Yang nggak ada itu adalah kemauan untuk orang-orang yang paling berjasa di negeri ini untuk menaruh guru di urutan yang pertama. Lihat logikanya ya, hakim dinaikin gajinya supaya nggak bisa dibeli. Aku setuju. Tapi kenapa integritas hakim layak dibayar untuk mahal secara mahal? Sementara martabat guru yang mendidik anak bangsa cuma dihargain 300.000. Kita semua, aku, kamu, dan semuanya bahkan termasuk presiden dan segala karyawan rakyat, nggak ada satupun dari mereka yang bisa ada di posisi sekarang tanpa jasa seorang guru yang ngajarin baca, yang ngajarin nulis, yang ngajarin berpikir, dan lain sebagainya. Ini bukan cuma soal anggaran teman-teman, ini adalah keadilan yang paling mendasar. Pasal 27 di konstitusi kita menjamin setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak dari pekerjaannya. Guru mengabdi puluhan tahun dan mereka tetap nggak bisa hidup layak. Yang dilanggar bukan perasaan mereka, tapi juga hak mereka, teman-teman. Dan ini adalah pelanggaran HAM, sesuatu yang jarang kita sebut sebagai pelanggaran HAM, karena orang yang bekerja itu wajib bisa dapat penghidupan yang layak dari pekerjaannya. Gimana seorang bisa bertahan hidup dengan 300.000 per bulan? Kasih tahu gimana caranya? Kalau beneran memang ada kemauan, tunjukkan lewat urutan siapa yang benar-benar memang didahulukan, bukan lewat pidato. Kita mau ada aksi nyata. Jadi aku tanya nih buat teman-teman semua, negara ini beneran gak punya uang untuk guru, atau guru gak pernah masuk ke dalam daftar prioritas manapun? Tulis jawabannya ya, aku mau tahu.
Saya ingin jadi presiden karena saya sudah lihat dari tahun 90-an Indonesia menuju arah yang salah. Lah, terus sekarang Indonesia sudah dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo. Apakah Indonesia sudah ke arah yang benar? Sudah nggak ada korupsi, rakyat sejahtera, rakyat makmur, nggak ada kemiskinan, lapangan pekerjaan tercipta semua. Indonesia udah nggak karu-karuan, udah bener gitu maksudnya. Gimana? Bapak ini selalu menyalahkan pihak lain, ante-ante asing lah, maling-maling lah, pemimpin era tahun 90-an lah. Nah sekarang Indonesia masih di arah yang salah juga, Pak. Tuh kemarin Bapak bikin program unggulan MBG tapi dikorupsi. Bapak nggak mau dikritik. Yang mengkritik akunnya dihilang-hilangkan, orangnya disakiti. Nah terus Bapak nggak mau mendengar, nggak mau mengkoreksi, tutup MBG itu, Pak. Ya udahlah, kalau memang selalu merasa benar nggak apa-apa. Kok aku mikir-mikir ya Mas Gibran, masih enakan era Pak Jokowi ya? Menurut kalian gimana era Bapak Prabowo dan Pak Jokowi? Nggak apa-apa. Saya itu mengkritik keras karena apa? Akun saya dihilangkan. Ya udah, kritikan saya semakin keras gimana? Yang penting saya aja nggak dihilangin. Inilah orang yang tak tahu berterima kasih kepada orang-orang yang memilih dia ketika Pilpres dulu. Inilah orang yang sama sekali tidak menghargai, tidak menghormati, tidak ada segannya kepada rakyat Indonesia. Kalau ngomong sembarangan, asal keluar pasaran. Inilah orang yang memposisikan dirinya korban, padahal dia pelakunya. Program MBG, ya, 33.000 anak keracunan, dan dia tidak merasa bersalah. Bahkan dia sanggup berkata itu kecil, hanya 0,08%. MBG harus tetap dilanjutkan, nyawa loh. Di negara lain, satu pun ya warganya mengalami keracunan, itu akan dihentikan programnya, bahkan ditarik semua produknya. Negara lain, coba bayangkan, terbuat dari apa hati orang ini? Ketika dikritik, dia nggak terima. Dia langsung mengatakan saya diserang. Banyak yang tidak suka kepada saya. Padahal kritikan itu bukan karena kebencian. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya suguhkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Dari cuplikan video di season pertama sampai di cuplikan video di season kedua ini. Yang menarik, ketika pernyataan kontroversial dari seorang Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa ketika para menteri meminta uang dengan puluhan triliun, itu dilayani. Tetapi ketika gaji guru yang hanya 300.000, Prabowo mengatakan bahwa itu tidak ada duit.
Apa yang komentarin oleh Salsa Erwina dalam cuplikan video tadi, sesungguhnya itu merupakan fakta yang tak terbantahkan tentang realita yang tengah terjadi di bangsa kita hari ini ketika bangsa ini dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Prabowo Subianto. Pemimpin yang seolah-olah tidak punya hati nurani. Pemimpin yang seolah-olah tidak punya rasa empati kepada para guru. Padahal kita semua bisa pandai berbicara, kita semua bisa pandai menulis, kita semua bisa pandai dalam berkata-kata. Itu semua karena berkat dari seorang guru. Ataukah Prabowo sedang dendam dengan guru matematika yang tidak mampu untuk mengajarkan dirinya, yang sampai hari ini Prabowo Subianto masih buta dalam ilmu matematika itu? Tetapi apapun itu, kritikan-kritikan yang datang dari rakyat Indonesia ini, kalau pemerintah hari ini waras, kalau pemerintah hari ini punya akal sehat, seharusnya suara-suara yang datang dari rakyat hari ini itu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki, untuk merubah berbagai macam program kerja ataupun kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat agar bisa kembali kepada rakyat. Jangan kalian semua hanya berbicara seenak jidat dan semanis udal kalian. Jujur, saya sebagai rakyat sesungguhnya sudah muak dengan berbagai macam keputusan dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Sadar ataupun tidak sadar bahwa hari ini kehidupan ekonomi kita sudah semakin sulit. Pajak semakin mahal. Bahkan pajak pun sampai dikejar-kejar oleh petugas. Hari ini bangsa kita sesungguhnya sedang ditertawakan oleh bangsa-bangsa lain. Dalam cuplikan-cuplikan video tadi, kita melihat parodi-parodi ngakak dari suara seorang Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, tidak saja oleh rakyat Indonesia itu sendiri. Dan ini mau membuktikan kepada kita semua bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sesungguhnya telah mencoreng marwah, harga diri, dan martabat dari bangsa Indonesia ini. Pemirsa sekalian, kita semua tentunya berharap agar bangsa ini bisa makmur, agar kekayaan alam yang ada di bangsa ini bisa dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kemakmuran rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk dirampok, bukan untuk dikorupsi. Tetapi apa yang kita lihat hari ini? Kekayaan alam dikelola oleh negara, tetapi sebagian besar dirampok oleh para penguasa. Semoga saja suara-suara yang datang dari rakyat, suara-suara yang mengkritik berbagai macam keputusan dan kebijakan dari pemerintah hari ini bisa didengar oleh pemerintah hari ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.